Oke, selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Pak. Baik, Pak. Apa Oke. kabar? Puji Tuhan, kabar Bapak selalu baik. Amin. Bagaimana dalam perjalanannya tadi? Macet, Pak. Macet ya? Iya. Ya mungkin namanya orang di setiap pagi hari kan harus berangkat kerja kan. Jadi ya kalian harus berhati-hati dalam perjalanan. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, saya minta salah satu untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Adik Vini yang sudah membawa kita dalam doa. Pembelajaran kita hari ini, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Semangat ya! Iya, Pak. Semangat, Oke. Pak. Sebelum memulai materi kita, Bapak akan mengambil absensi. Afrida, Hadir, Pak. Vini, Hadir, Pak. Agus. Hadir, Pak. Oke, semuanya hadir ya. Iya, Pak. Kita akan mulai materi kita hari ini. Materi kita minggu lalu masih ada yang mengingat? Iya, Pak. Tentang sejarah Islam, Pak. Oke, terima kasih. Dan lebih rincinya lagi, materi kita minggu lalu itu tentang perubahan sosial secara umum, ya. Iya, Pak. Materi kita minggu lalu itu perubahan sosial secara umum. Dimana kalau kita berbicara tentang perubahan sosial, itu tidak jauh dari kita membicarakan tentang kehidupan masyarakat. Karena di dalam tindakan apapun yang dilakukan oleh masyarakat itu salah satu perubahan sosial. Oke, begitu untuk materi kita minggu lalu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita akan masuk materi kita hari ini. Proses perubahan sosial di masyarakat. Nah, dalam proses perubahan sosial, proses perubahan sosial di masyarakat. Nah, dalam materi proses perubahan sosial di masyarakat itu ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Jadi di dalam perubahan lambat dan perubahan cepat ini dibagi menjadi dua teori, yaitu ada teori evolusi dan teori revolusi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang teori evolusi. Ya, teori evolusi. Dalam teori evolusi ini, perubahan sosial itu terjadi secara bertahap. Seperti di dalam buku di halaman nomor 31, di situ kalian bisa lihat, di situ ada gambaran di mana manusia telah mengalami perubahan di dalam kehidupannya. Lebih konkretnya lagi, jika kalian mempelajari sejarah, kalian bisa melihat atau bisa mempelajari tentang perubahan kehidupan manusia purba, di mana manusia purba itu di dalam
menjalani kehidupannya ada masa berbulu, masa meramu, di mana manusia sudah mengumpulkan makanan, dan masa bercocok tanam. Dan di sini masa bercocok tanam juga manusia sudah mampu mengolah makanannya sendiri. Oke, itu untuk materi evolusi. Dalam materi evolusi ini juga Alex Ingles berpendapat bahwa materi perubahan sosial ini dibagi dalam 3 teori lagi, yaitu ada teori unilinear, ada teori universal, dan teori multilinear. Di mana dalam penjelasan di dalam teori ini ada perbedaannya. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, masuk di teori unilinear, di mana manusia itu dalam kehidupan sosial masyarakat telah mengalami perubahan secara bertahap. Untuk teori universal di sini menjelaskan, kalau yang tadi materi unilinear menjelaskan kalau kehidupan masyarakat itu secara bertahap ya. Kalau di universal, di mana teori ini menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat itu tidak mengalami perubahan secara bertahap, melainkan secara langsung. Contoh konkretnya adalah terjadinya perpindahan masyarakat desa ke kota, di mana kehidupan masyarakat di desa itu memiliki karakteristik yang sama. Ketika mereka masuk ke kota, mereka memiliki karakter hidup yang berbeda, di mana di kota itu telah ditemukan berbagai macam sifat karakter dan kehidupan masyarakat yang berbeda. Oke. Untuk teori multilinear, di sini dia lebih mengarah kepada hasil penelitian. Kenapa saya bilang teori ini lebih mengarah ke hasil penelitian? Di mana teori multilinear ini menjelaskan bahwa terjadinya perubahan sosial itu dikarenakan adanya hasil penelitian oleh para ahli. Oke, seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke teori selanjutnya, itu teori revolusi. Dalam teori revolusi ini terjadi, bisa dilihat bahwa perubahan sosial di masyarakat itu telah terjadi dengan sebuah perencanaan. Ya, di mana kehidupan masyarakat ini ketika terjadinya perubahan sosial itu bisa dilihat dari masalah yang terjadi dengan saat ini, dengan hasil atau
bentuk-bentuk kerja keras dari orang-orang tertentu. Contoh salah satunya adalah revolusi kemerdekaan, di mana masyarakat pada waktu itu masih sedang terjajah atau tertindas, di mana kehidupan mereka sangat tertekan dan tidak bisa bebas untuk melakukan aktivitas hidup mereka. Nah, dengan terjadinya revolusi kemerdekaan Indonesia, masyarakat saat ini mereka hidup bebas, mereka bisa melakukan atau menempuh pendidikan mereka sesuai yang mereka inginkan. Itu kalian bisa lihat di gambar 1 dan 2 di halaman nomor 30. Itu bentuk perubahan sosial dalam teori revolusi. Untuk materi yang Bapak sudah jelaskan, bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, kita akan lanjut tentang perubahan kecil dan perubahan besar. Apa sih perubahan kecil dan perubahan besar itu? Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, di mana perubahan itu tidak membawa pengaruh besar atau tidak membawa pengaruh yang membuat masalah-masalah di dalam atau konflik di dalam kehidupan masyarakat. Contoh salah satunya adalah gaya rambut. Nah, yang dulunya kalau zaman-zaman kolonial mungkin gaya-gaya rambut atau tren rambut itu masih berbeda, masih tradisional, tidak sama dengan seperti saat ini, di mana sudah ada yang smoothing rambut, yang pangkas rambutnya dari samping ke samping terus di atasnya dikasih tinggal. Nah, itu adalah salah satu perubahan kecil yang terjadi di masyarakat yang tidak membawa pengaruh besar di dalam kehidupan masyarakat. Terus perubahan besar itu apa? Perubahan besar di sini adalah perubahan mengenai proses industri yang berlangsung di masyarakat, terlebih khususnya di masyarakat agraris, di mana dengan terjadinya industri di masyarakat agraris, maka mereka akan kehilangan hak kepemilikan tanah dan kehidupan keluarga mereka yang semulanya sejahtera menjadi tidak sejahtera karena sudah kehilangan kepemilikan tanah dan hak-hak pertanian mereka. Oke, seperti itu untuk perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, kita lanjut ke materi perubahan yang dikehendaki. Di sini perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang memiliki perencanaan, di mana perubahan ini telah direncanakan sebelumnya untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, perubahan ini memiliki salah satu unsur atau tujuan-tujuan tertentunya, sehingga semuanya telah direncanakan. Contoh salah satunya adalah perubahan tentang yang seperti yang Bapak bilang tadi itu, perubahan tentang negara Indonesia dari bangsa yang terjajah kemudian berubah menjadi ke bangsa yang merdeka, bangsa yang hidupnya tidak terjajah lagi, yang bebas melakukan setiap aktivitas hidupnya. Itu adalah perubahan yang dikehendaki, di mana perubahan-perubahan ini sudah direncanakan oleh orang-orang
tertentu di dalamnya. Iya, Pak. Oke, seperti itu. Apakah materi yang Bapak jelaskan sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Oke, sekarang Bapak akan membuat sebuah game. Siapa yang kalah dalam game ini, dia yang akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Baik, Pak. Oke, gamenya seperti ini. Di dalam game ini kita pura-pura atau bertepuk tangan begini. Tepuk semangat, tepuk semangat. Kalian juga ikut saya. Kita sama-sama bilang tepuk semangat. Nanti pada saat kalian bilang tepuk semangat mengikuti saya, nanti saya akan bilang, kalau saya bilang gajah, kalian bilang besar. Tangannya kecil begini ya, besar. Kalau saya bilang semut, kecil. Iya. Jika ada yang kalah dalam game ini, siap menerima risikonya? Siap, Pak. Oke. Oke, mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat, besar. Ulang. Iya, Pak. Tepuk semangat, kecil. Oke, tidak ada yang kalah ya. Oke, kita ulangi. Sekarang, pokoknya ikuti trik Bapak. Kalau ada yang tidak tepuk tangan, berarti dia yang kalah. Iya, Pak. Tangannya harus keras. Iya, Pak. Oke. Tepuk semangat, besar. Ini yang kalah. Ini masih lambat, ini yang terlalu cepat duluan tadi. Iya, iya. Oke. Untuk pertanyaan untuk adik ini, coba jelaskan ulang tentang perubahan kecil. Perubahan kecil. Perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat di mana evolusi perubahan terjadi dengan dirinya sendiri tanpa rencana atau kehendak tertentu. Oke, bagus. Untuk lebih konkretnya lagi, perubahan kecil itu adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang tidak membawa dampak buruk atau pengaruh buruk bagi kehidupan masyarakat. Oke, sekarang buat kelompok. Baik, Pak. Untuk pertanyaan kelompok 1, menjelaskan tentang evolusi. Apa sih evolusi itu? Itu menjelaskannya secara umum saja. Iya, Pak. Silakan didiskusikan. Untuk kelompok 2, menjelaskan tentang teori revolusi. Itu juga menjelaskan secara umum. Iya, Pak. Oke. Silakan didiskusikan. Baik, Pak. Untuk waktunya, kasih waktu 5 menit dalam proses diskusinya. Dari mana? Laporan tanpa langkah. Sudah, Jam, Pak. sudah. Sudah. Oke. Pesukiran. Untuk kelompok 1, untuk mewakili kelompoknya, 1 orang maju di depan untuk membacakan materinya, materi diskusinya. Pas saya main lah itu. Angkat kamera. Email Di basah. depan ya, Pak? Iya ya, sini aja. Nah, D A F E D A P
Iya, kau ada dulu. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang evolusi. Perubahan evolusi, perubahan yang memerlukan waktu lama dan rentetan-rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat dinamakan evolusi. Pada evolusi perubahan terjadi itu saja hasil presentasi dari Oke, lebih jelasnya lagi tentang materi evolusi itu adalah di mana perubahan-perubahan itu terjadi secara lambat dan itu tanpa perencanaan. Itu terjadi dengan sendirinya. Oke, untuk kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kesempatannya. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Jika sebentar habis saya presentasi ada kelompok 1 yang belum paham boleh ditanyakan. Di sini dari kami kelompok 2 membahas tentang revolusi. Ya, revolusi itu perubahan-perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu atau tanpa rencana. Suatu revolusi dapat berlangsung dengan didahului oleh suatu pemberontakan yang kemudian menjelma menjadi revolusi. Secara sosiologis, agar suatu revolusi dapat terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Mungkin hanya itu dari kami kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan kembali ke untuk lebih jelasnya lagi tentang materi revolusi adalah di mana perubahan-perubahan ini terjadi dengan sebuah perencanaan yang matang, dan dalam perencanaan ini dibutuhkan orang-orang yang melakukan perubahan di dalamnya. Seperti itu ya. Iya, Pak. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini. Mau nanti pulang ke rumah dipelajari kembali. Nanti minggu depan Bapak akan tanyakan kembali materi-materi yang kita sudah bahas hari ini. Nah, untuk tugasnya, silakan kalian mempelajari tentang kehidupan masyarakat pada era kehidupan kolonial. Iya, Pak. Itu yang kita akan bahas minggu depan. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti kalau pulang rumah ingat belajar, bantu orang tua. Saya akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Selamat siang.